Halo teman-teman, ini saya klarifikasi lagi ya. Teman-teman memang mungkin karena sekalian ya suasananya itu lagi suasana klarifikasi gitu ya, momentumnya itu lagi momentum klarifikasi begitu ya teman-teman. Jadi saya ingin membuat ya klarifikasi part 2 lah ya. Part 2 mungkin ini juga klarifikasi yang mungkin masih ketinggalan pada klarifikasi saya yang pertama yang lalu itu ya teman-teman, tentang instant profit dan juga tentang bahwa saya di YouTube ini hanya untuk mencari view dan mencari AdSense ya teman-teman, which is itu totally fine buat saya ya, seperti itu. Dan saya suka kritik-kritik. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Anda kalau mau mengkritik saya, silakan ya, asal disampaikan dengan santun dan dengan ada argumen yang baik ya teman-teman. Karena kalau enggak sekedar mencaci maki itu pasti saya blok ya, karena nggak ada gunanya buat siapapun ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan sekali lagi klarifikasi part 2 lah ya, katakanlah seperti itu. Jadi begini, ini adalah salah satu komen di video saya yang berjudul cara saya menentukan bottom untuk buy di semua instrumen forex, gold, saham dan kripto ya. Ini adalah video yang saya upload 2 hari lalu. Ya teman-teman, ini adalah video yang saya upload 2 hari lalu dan komentarnya ini baru 30 menit yang lalu ya teman-teman. Baru 30 menit yang lalu dan saya jawab 10 menit yang lalu ya. Jadi ketika video ini saya rekam, saya buat ya teman-teman, seperti itu. Nah, komentarnya seperti ini ya. Kontennya nggak fokus pada satu teknik, malah bikin amburadul yang nonton kontenmu ini, Pak. Jadi ini sebenarnya agak berkaitan ya dengan komen dari user Vanilla yang kemarin ya teman-teman, bahwa mungkin metodenya itu di YouTube saya itu terlalu banyak upload metode sehingga nggak fokus begitu ya. Jadi ini saya lebih fokuskan nih video klarifikasi ini pada soal ini ya teman-teman, pada soal gak fokus, karena gak fokus pada satu teknik malah bikin amburadul. Saya paham ya, saya paham bahwa menurut ini usernya Fendi Vandores 9797. Terima kasih ya, saya nggak marah, saya nggak tersinggung. Fendi Vandores, terima kasih. Justru di video ini saya akan mengklarifikasi semuanya ya, bahwa apa yang saya lakukan sejak channel YouTube ini berdiri sampai sekarang, saya konsisten melakukan hal yang sama. Ya, alasannya apa? Saya akan bahas di video ini. Kenapa sih saya itu posting berbagai macam metode? Ya, sehingga ada yang bingung ya kan, waduh ngapain posting banyak metode, nanti tambah bikin orang ini, kalau dalam bahasanya Fendi Vandores ini, bikin amburadul yang nonton kontenmu. Karena menurut dia harusnya fokus pada satu teknik. Pertama-tama saya ingin ngomong begini teman-teman, Anda mau fokus sama satu teknik doang, atau Anda mau seperti saya ya, Anda mau mengeksplor apapun teknik yang Anda bisa eksplor, itu tentunya kembali ke pilihan kita masing-masing dong. Ya, oleh karena itu saya nggak akan maksa. Ya, saya nggak akan maksa. Oh, Anda harus sama seperti saya. Nggak, itu saya kira akan sangat konyol sekali kalau saya memaksakan Anda harus punya pendapat yang sama dengan saya. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi saya menghargai pendapat Anda. Kalau menurut Anda harus fokus kepada satu teknik, please silakan ya, do it ya. Anda harus melakukan itu karena itu adalah kepercayaan dan keyakinan Anda ya. Saya nggak akan protes, saya tidak akan protes ya. Kemudian saya jawab begini teman-teman, saya jawab, kalau Anda setengah-setengah nonton channel saya, kesimpulannya memang begitu ya. Saya jawab, kalau Anda nonton channel saya setengah-setengah, kesimpulannya memang begitu. Karena kalau Anda misalkan setia nonton konten saya, atau Anda setia nonton di live trading signal saya selalu mengatakan kita ya memang harus fokus pada satu teknik kalau kita trading. Ya, beda antara kita trading dengan kita research, dengan kita belajar terus, itu dua hal yang berbeda.
Kalau kita mau trading, ya harus fokus dong pada teknik trading tertentu. Saya bahkan sudah pernah ngomong sering malah ya, baik di live trading signal ya teman-teman, saya tuh sudah sering ngomong bahwa saya punya beberapa trading system. Masing-masing trading system itu bahkan akunnya itu tersendiri, terpisah. Ya, artinya apa? Ya artinya itu fokus dong. Ya kan, artinya itu fokus. Ya teman-teman, jadi saya tidak pernah menyarankan atau mengajarkan bahwa Anda harus nggak fokus. Enggak, Anda harus fokus. Jadi ini benar, saya setuju. Nah, masalahnya adalah saya memisahkan antara kegiatan trading dengan kegiatan belajar. Ya, trading harus fokus seperti tadi ya, satu akun, satu teknik ya. Akan tetapi itu tidak lantas membuat saya berhenti belajar. Ya, saya terus belajar. Saya terus belajar metode-metode yang baru. Kenapa alasannya? Alasannya adalah saya percaya market adalah sebuah tempat yang sangat dinamis. Ya, tidak ada satu teknik yang dia itu perform bagus all the time. Ya, dan itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Oke ya, teman-teman. Oleh karena itu saya terus mengeksplor. Ya, metode baru, metode baru, metode baru. Ya, kalau yang memang cocok dengan saya profitable, ya saya pakai. Metode lama nih, metode lama yang saya kira ini kayaknya udah nggak cocok nih, atau dia lagi nggak cocok nih sama kondisi market yang terkini, ya udah saya nggak pakai. At least mungkin saya nggak pakai untuk sementara, ya perlu dievaluasi atau seperti apa, seperti itu. Akan tetapi maksud saya adalah kita sebagai trader harus punya kemampuan untuk beradaptasi di market itu nggak pernah sama. Ya, dan sekali lagi tidak ada satu sistem trading itu yang dia bisa bekerja dengan baik, profitable all the time, itu nggak bisa. Ya, Richard Dennis 20 tahun tuh, ya, 20 tahun dia profitable. Akhirnya selama 10 tahun, dari tahun 90 sampai tahun 2000 udah nggak profitable lagi. Akhirnya dia tutup fund manajemennya. Ya, teman-teman ya. Itu adalah bukti, dan itu memang pengalaman saya pribadi seperti itu. Dulu saya pakai CCI. Teman-teman kalau mungkin yang mungkin mengikuti saya sejak zaman saya masih di FX Instructor ya, teman-teman ya. Itu saya pakai CCI. Nah, sekarang saya berbeda. Saya tidak pakai itu lagi. Kenapa? Ya saya merasa saya telah menemukan metode yang lebih cocok, lebih profitable bagi saya. Apakah itu salah? Keputusannya saya lemparkan kepada Anda, ya. Apakah itu salah atau benar? Bagi saya hanya beradaptasi dengan market. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, mengenai ini saya akan memberikan sebuah literatur, ya teman-teman. Jadi saya nggak ngomong dari pengalaman saya saja, tapi saya akan menggunakan literatur juga, bahwa trader itu dia wajib punya kemampuan untuk beradaptasi di market dan terus-menerus belajar. Ya, metode-metode, karena kita sedang ngomong soal metode ya teman-teman ya. Oke, saya akan buka sebuah artikel di Investopedia. Ya, teman-teman, ini adalah sebuah artikel di Investopedia yang ini dia membahas tentang steps to becoming a quant trader. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk menjadi quant trader. Ya, teman-teman, quant trader itu adalah trader yang dia pakai algoritma komputer yang canggih. Ya, jadi ini quant trader itu isinya ilmuwan ya, teman-teman, ahli matematika. Jadi dia tradingnya itu menggunakan model matematika, dia bikin model matematika. Jadi ahli semua ya, ahli matematika, ahli programming, itulah quant trader. Kutu buku ya, teman-teman, quant trader ini kutu buku ya, bukan tipe trader yang kita sering kali lihat ya, seperti itu. Nah, saya akan fokus pada satu bagian saja. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah untuk menjadi quant trader. Ya, ini adalah sekali lagi artikel tentang langkah-langkah untuk menjadi quant trader ya. Di sini disebutkan ya teman-teman, ini apa sih yang dilakukan quant trader. Nanti teman-teman bisa baca sendiri deh ya, ini di Investopedia. Lalu ini ada technical skills ya teman-teman ya.
education and training, pendidikan dan trainingnya seperti apa, nanti teman-teman baca sendiri. Saya nggak akan bahas karena bukan itu tujuan saya untuk bahas di sini ya. Kemudian ini saya akan di sini ya, teman-teman, saya akan langsung aja di sini yang berkaitan dengan topik atau klarifikasi saya kali ini ya. Nah, itu pada bagian soft skill ya, teman-teman, pada bagian soft skill. Nah, ini disebutkan ya, ada temperamen tradernya, ada risk taking abilities-nya, ya ada comfortable with failure, ya kenyamanan dengan kegagalan, ya terbiasa begitu ya menghadapi kegagalan. Nah, di sini ada ya, teman-teman, innovative mindset. Ya, jadi ini ada literaturnya. Ya, teman-teman ya. Di sini disebutkan ya, innovative mindset, the trading world is highly dynamic and no concept can make money for long. Oke ya. With algorithms pitted against algorithms and it's trying to outperform the others, only the one with better and unique strategies can survive. A quant needs to keep looking for a new innovative trading ideas. Ya, catat ya teman-teman ya. A quant needs to keep looking for new innovative trading ideas to seize profitable opportunities that may vanish quickly. It is a never-ending cycle. Ya, teman-teman, kalau saya mau terjemahkan secara bebas, kita sebagai trader itu tadi harus punya kemampuan untuk beradaptasi. Market itu dinamis, nggak pernah sama. Market 10 tahun yang lalu sama market 20 tahun yang lalu itu nggak sama. Ya, oleh karena itu Anda backtest sebuah sistem, misalkan Anda ubah aja deh waktunya gitu ya, hasilnya nggak sama. Ya, hasilnya nggak sama. Kenapa? Karena market itu selalu berubah. Oleh karena itu kita sebagai trader harus terus-menerus beradaptasi. Ya, teman-teman ya. Seperti itu, seperti yang dikatakan oleh artikel di Investopedia ini, ya teman-teman. A quant needs to keep looking for a new innovative trading ideas. Jadi terus-menerus mencari metode-metode atau ide-ide trading yang baru. Ya, yang baru, teman-teman. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi paham kenapa di channel YouTube saya itu saya suka untuk membuat konten tentang metode-metode trading yang baru. Toolnya sih mungkin nggak ada yang baru, ada sih yang baru ya teman-teman. Akan tetapi kan sebenarnya base-nya juga there's nothing new under the sun. Ya kan, sebenarnya nggak ada hal yang baru. Yang baru itu ya cuman hal-hal yang kita bisa ulik aja, inovatif. Iya kan, teman-teman, seperti itu. Jadi saya terus yang saya lakukan adalah ya ini tolong dicatat. Yang saya lakukan adalah usaha untuk supaya inovatif ini. Sebagai usaha saya untuk terus beradaptasi dengan market. Ya, teman-teman, ini adalah keyakinan saya. Ini adalah keyakinan saya. Oleh karena itu, dulu saya pernah ngomong, trader yang gagal untuk beradaptasi dengan market, itu akan gagal juga untuk terus ada di market. Karena market akan selalu berubah. Kalau kita nggak berubah, ya kita akan kegilas zaman. Ya, teman-teman ya. Manusia itu sebagai sebuah spesies, itu dia bisa bertahan dan dia bisa sampai kita sekarang menjadi seperti ini karena mampu terus beradaptasi. Bayangkan kalau kita nggak mampu beradaptasi dengan pembaharuan dengan zaman, ya entah di mana sekarang kita. Ya, teman-teman ya. Anda pastinya Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju, ya teman-teman. Kalau Anda berpikiran bahwa pakai satu aja nih, sampai lu mati trading pakai satu aja nih teknik, itu silakan. Ya, teman-teman, silakan. Itu adalah benar buat Anda. Ya. Oleh karena itu di video ini saya cuma ingin menjelaskan, mengklarifikasi saja bahwa apa sih alasan saya itu untuk terus mengupload banyak metode. Yaitu supaya saya itu juga bisa terus-menerus inovatif. Otak saya ini nggak nganggur, supaya otak saya nggak nganggur ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan dalam pengalaman saya itu bagus. Nah, inilah yang inilah yang saya coba untuk saya tularkan nih ke
di dalam channel YouTube saya, ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin sepikiran dengan saya, ya kan, nah itu ya silakan aja diambil apa yang bisa Anda pelajari dari channel YouTube saya. Tapi kalau misalkan memang Anda, oh nggak mau deh, saya cuma mau pakai satu, pokoknya ini aja teknik, itu juga nggak apa-apa. Ya teman-teman, ya saya nggak ada masalah dengan itu, ya. Cuman aja sekali lagi yang penting saya telah mengemukakan alasan apa sih saya melakukan apa yang saya lakukan di channel YouTube ini, ya. Dan banyak saya menemukan komentar-komentar yang merasa terbantu, ya teman-teman. Yang salah satu contohnya aja ini, ya teman-teman, yang di video yang sama ini, ya, ada komentar dari user Liso 9HX9M, ya. Ini 50 menit yang lalu. Ya teman-teman, ya, jadi ini komentar yang lebih lama daripada komentarnya si Fandi Vendores ini, ya. Ini 30 menit, ini 50 menit, ya teman-teman. Ini jadi selisih 20 menit aja nih komentarnya, ya. Saya bacakan, ya. Saya sudah mengetes indikator CM Fix ini pada 12 saham di IHSG. Hasilnya cukup mujarab. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah, 76,4% berhasil mendeteksi bottom, sisanya false bottom. Namun indikator ini lebih sensitif dan berhasil jika mendeteksi saham pada time frame harian. Kalau pakai TF weekly, sering miss dan hasilnya hanya 51,8% yang akurat. Saya senang, ya, dengan komentar-komentar yang merasa terbantu, ya teman-teman, ya. Dan ini sejalan dengan prinsip saya bahwa sebagai seorang trader, selama Anda masih trading, teruslah mengeksplor metode-metode yang baru, metode-metode yang inovatif. Sebagai usaha Anda, usaha kita untuk beradaptasi dengan market. Oke, ya teman-teman, saya kira itu adalah klarifikasi saya supaya apa sih? Supaya Anda tahu at least, oh kenapa sih saya melakukan apa yang saya lakukan di channel YouTube saya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Fendi Vandores 9797. Terima kasih, ya. Saya nggak marah, saya nggak tersinggung. Terima kasih Anda sudah memberikan kritikan. Terima kasih, sangat berharga sekali kritikan ini bagi saya, ya. Dan mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa memberikan kejelasan, ya. Jadi apa sih yang saya lakukan sejak 4 tahun 5 tahun yang lalu. Saya tetap melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena keyakinan saya ini. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, ya. Dan sampai jumpa di konten-konten saya yang selanjutnya. Dan kalau teman-teman ingin ikut live trading signal, itu ada setiap hari jam 7 malam, ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan salam cuan.